Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.2 program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Saya Mufrido Arifuddin dari SMK Negeri 1 Kendal akan menyampaikan inquiry apresiatif kaitannya dengan kalimat prakarsa perubahan. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu pengidentifikasian hal baik yang telah ada dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat terus dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkannya ke arah hal yang lebih baik lagi. Metode yang digunakan adalah metode Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan utama. Merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Kemudian A. Ambil pelajaran. Mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Kemudian G. Gali mimpi. Menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Kemudian C. Jabarkan rencana. Merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Kemudian yang terakhir A. Atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil dan dilibatkan dan strategi yang digunakan. Visi yang kami susun adalah mewujudkan murid yang religius, santun dalam perilaku, dan prima dalam prestasi. Penjelasan dari visi tersebut yang pertama, religius, yaitu pada profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, santun dalam perilaku, yaitu profil pelajar Pancasila pada dimensi berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian prima dalam prestasi, profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri, benaral kritis, dan kreatif. Kemudian prakarsa perubahan yang kami angkat adalah meningkatkan motivasi dan kreativitas murid melalui pembelajaran permainan. Tahapan-tahapannya yang pertama ada tahapan B, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kreativitas murid melalui pembelajaran berbasis permainan. Kemudian tindakannya mengamati karakter murid berdasarkan asesmen diagnostik, kemudian mencari referensi dan praktik baik dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas murid melalui pembelajaran permainan. Kemudian yang ketiga, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat kaitannya dengan modifikasi pembelajaran berbasis permainan. Kemudian tahapan yang kedua adalah A atau ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah siapa guru yang ahli dalam merangkai pembelajaran PJUK berbasis permainan. Kemudian yang kedua, modifikasi permainan dalam pembelajaran apa saja yang pernah dibuat. Dan yang ketiga, bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas murid. Kemudian tindakannya, yang pertama mencari referensi dan berkolaborasi dengan KPOTI atau Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Kemudian mencari referensi dan praktik baik dalam modifikasi pembelajaran yang berbasis permainan. Kemudian yang terakhir, melakukan diskusi dengan murid tentang pembelajaran seperti apa yang menyenangkan menurut mereka. Kemudian tahapan yang ketiga ada G atau gali mimpi. Pertanyaannya adalah apa pembelajaran permainan yang dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas murid. Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran permainan dapat diterapkan pada mapel lain. Dan yang terakhir, apa kaitan pembelajaran permainan dengan profil pelajar Pancasila. Tindakannya yang pertama, membuat lembar observasi tentang motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran murid guna melakukan
monitoring dan observasi. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan guru mapel lain untuk memodifikasi pembelajaran yang berbasis permainan untuk diterapkan pada mapel mereka. Kemudian mencari referensi tentang dimensi pelajaran Pancasila apa yang berhubungan dengan pembelajaran berbasis permainan. Tahapan yang keempat adalah C, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa langkah untuk memulai pembelajaran yang berbasis dengan permainan. Yang kedua, bagaimana mempertahankan keberlangsungan pembelajaran yang berbasis permainan tersebut agar dapat terus dilakukan di kelas. Yang pertama, untuk tindakannya adalah membuat perencanaan media dan lembar kerja yang tepat. Yang kedua, melibatkan murid dalam merencanakan pembelajaran berbasis permainan. Yang ketiga, mengapresiasi peserta didik yang memiliki motivasi dan kreativitas yang tinggi dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, rutin melaksanakan refleksi pembelajaran. Kemudian tahapan terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mengarahkan dan membantu agar kita selalu konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan berbasis permainan. Yang pertama, membuat rencana yang matang dan penjadwalan bentuk permainan yang bervariasi tiap pembelajaran yang akan kita lakukan guna memonitor diri sendiri. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memberikan evaluasi dan masukan tentang pembelajaran berbasis permainan. Di sini pemangku kepentingannya bisa kepala sekolah, bisa teman sejawat, bisa siswa itu sendiri, bisa orang tua, bisa pengawas, dan yang lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa merubah pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang memerdekakan siswa, pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga Merdeka Belajar dapat dilaksanakan dengan baik. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.